Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, selamat datang kembali di channel Cakap Informatika. Hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang sangat penting, yaitu materi tentang validasi informasi di media sosial. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari simak video selengkapnya. Dalam era digital ini, informasi dapat tersebar sangat cepat. Tetapi tidak semua informasi itu benar. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari bagaimana memvalidasi informasi agar tidak terjebak dalam hoax. Hoax adalah informasi yang tidak benar tetapi disebarkan seolah-olah itu benar. Biasanya, tujuan hoax adalah untuk menyesatkan atau memanipulasi opini publik. Hoax dapat berupa berita palsu, rumor, atau manipulasi fakta yang sengaja dibuat. Lantas, mengapa sih kita mudah tertipu dengan adanya hoax? Ada beberapa alasan mengapa kita mudah tertipu oleh hoax. Misalnya, judul yang menarik perhatian. Kemudian, keinginan untuk menjadi orang pertama yang menyebarkan suatu berita. Ataupun, kurangnya kebiasaan untuk memverifikasi fakta. Padahal, informasi palsu atau hoax dapat menyebabkan kerugian yang besar, seperti menimbulkan kepanikan atau menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, kita perlu membangun kebiasaan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke orang lain. Coba perhatikan contoh berikut. Terdapat dua informasi dari Instagram dan TikTok. Coba amatilah kedua informasi tersebut. Apakah kalian bisa langsung percaya bahwa ini adalah informasi yang benar? Bisakah kalian memberikan alasannya? Kita akan menggunakan langkah-langkah validasi untuk memastikan apakah informasi ini valid atau tidak. Untuk memastikan suatu informasi benar, kita perlu mengikuti langkah-langkah tertentu. Langkah pertama adalah memeriksa dari mana informasi berasal. Apakah sumbernya kredibel, seperti media resmi, pemerintah, atau organisasi terkemuka. Jika sumbernya tidak dikenal atau anonim, jangan langsung mempercayai informasi tersebut. Pastikan sumber memiliki reputasi baik dan dikenal karena menyampaikan berita atau fakta yang dapat dipercaya. Berikutnya, periksa tanggal dan waktu. Tanggal dan waktu sangat penting untuk memastikan relevansi informasi. Banyak hoax menggunakan berita lama yang diputar kembali sehingga tampak seperti informasi baru. Lalu jangan lupa perhatikan gaya bahasa. Hoax sering menggunakan bahasa yang provokatif. Selanjutnya, cari informasi pendukung. Cari sumber-sumber terpercaya yang dapat mengkonfirmasi informasi tersebut. Jika informasi tersebut benar, biasanya akan ada banyak sumber kredibel yang melaporkan hal yang sama. Sebaliknya, jika hanya satu sumber yang menyampaikan, itu bisa jadi tanda untuk berhati-hati. Dan yang terakhir adalah gunakan pemikiran kritis. Langkah ini sangat penting dalam memeriksa kebenaran informasi. Gunakan logika dan nalar untuk menganalisis apakah informasi tersebut masuk akal atau tidak. Cara lain untuk memvalidasi informasi adalah dengan menggunakan situs pendukung seperti turnbackhoax.id. Situs ini menyediakan panduan dan data tentang informasi hoax yang sedang beredar. Selain itu, kalian juga bisa bergabung dengan komunitas anti-hoax seperti Forum Anti Fitnah Hasud dan Hoax atau disingkat FAFHH. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika kita ternyata mendapati postingan yang setelah kita lakukan validasi, ternyata ditemukan bahwa informasi tersebut hoax atau palsu? Maka kita bisa menggunakan fitur bawaan yang biasanya disediakan oleh platform media sosial, yaitu laporkan. Hal ini bertujuan untuk supaya postingan tersebut bisa ditinjau atau bahkan dihapus secara permanen. Hari ini kita telah belajar tentang apa itu validasi informasi. Pentingnya memeriksa kebenaran informasi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan. Ingatlah, jangan langsung percaya pada informasi yang kita semua terima. Selalu periksa dan pikirkan sebelum menyebarkannya. Sekarang, mari kita praktikkan langkah-langkah validasi informasi. Dalam aktivitas analisis kebenaran informasi, kamu akan diminta untuk mengevaluasi validitas dari dua informasi yang ada di samping.
Setelah melakukan analisis dengan menerapkan langkah-langkah identifikasi hoax, kamu perlu memberikan penjelasan mengenai alasan informasi tersebut dianggap valid atau tidak valid. Jelaskan langkah-langkah yang kamu lakukan untuk menganalisis kebenaran informasi tersebut. Setelah selesai menganalisis dan memberikan penjelasan, tuliskan jawabanmu dalam buku tugas. Selanjutnya, presentasikanlah hasil analisis jawabanmu di depan kelas. Selamat mencoba, sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.